Halo Sobat Civikus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe salamat ninguna latai, salam sahujud karendeng malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata, arus. Perkenalkan, nama aku Rusmiati, aku dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Palangkaraya Angkatan 2024. Di sini aku akan nampilin tugas proyek berupa video mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia di mana aku mengangkat tema kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Riau. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Lanjut ke video. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Riau. Riau dengan kekayaan sejarah dan budaya yang melimpah merupakan salah satu wilayah penting dalam sejarah perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Wilayah ini pernah menjadi pusat kerajaan-kerajaan besar yang turut mewarnai sejarah peradaban Melayu. Pada masa kejayaannya, kerajaan-kerajaan Islam di Riau seperti Siak, Riau Lingga, Palalawan, dan Indragiri memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam ke seluruh Nusantara, serta dalam pembentukan identitas budaya Melayu yang kuat. Keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut tidak hanya memperkenalkan Islam, tetapi juga mengembangkan kebudayaan, sistem politik, dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat Riau hingga saat ini. Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura berdiri pada abad ke-18 dan menjadi salah satu kerajaan terbesar di Riau. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah yang menjadi raja pertama kerajaan ini membawa perubahan besar dengan mendeklarasikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Siak menjadi pusat pemerintahan yang menghubungkan berbagai jalur perdagangan antara Melayu, Arab, dan India. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi, 2005, Siak memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan Kesultanan Utsmaniyah yang semakin memperkuat posisi Siak menjadi pusat kekuatan Islam di wilayah tersebut. Kutipan, Kerajaan Siak Sri Indrapura bukan hanya menjadi pusat kekuasaan tetapi juga sarana penyebaran agama Islam yang melibatkan semua lapisan masyarakat, dari kalangan raja hingga rakyat biasa. Ahmadi 2005 p27. Kesultanan Riau Lingga. Kesultanan Riau Lingga yang berpusat di Pulau Penyengat adalah kelanjutan dari Kesultanan Johor Riau setelah perpecahan akibat tekanan kolonial Belanda dan Inggris. Kesultanan ini pernah menjadi tempat berkembangnya seni dan sastra Melayu yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Raja Ali Haji, seorang tokoh besar dari Riau Lingga, penulis Gurindam 12, yang hingga saat ini menjadi salah satu karya sastra penting dalam sejarah sastra Melayu. Keberadaan kerajaan ini menunjukkan bagaimana Islam dan kebudayaan Melayu berkembang secara paralel, membentuk masyarakat yang religius sekaligus berbudaya. Kerajaan Palalawan. Palalawan adalah kerajaan yang muncul pada abad ke-18 sebagai perpecahan dari kerajaan Siak. Maharaja Dinda II adalah raja pertama yang memimpin kerajaan Palalawan. Beliau merupakan keturunan dari Raja Muda Pakantua dan memisahkan diri dari pengaruh Kesultanan Johor untuk membentuk kerajaan yang lebih mandiri. Meskipun tidak sebesar Siak atau Riau Lingga, Palalawan tetap memiliki peran penting dalam proses Islamisasi di wilayah Riau. Keberadaan para ulama dan pendakwah di kerajaan ini membantu memperluas pengaruh Islam tidak hanya di pesisir tetapi juga di pedalaman. Pada masa kejayaannya, Palalawan dikenal sebagai pusat pendidikan Islam yang melahirkan banyak ulama besar. Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri yang awalnya menganut agama Hindu mulai memeluk ajaran Islam pada abad ke-15. Meskipun tidak sepopuler kerajaan-kerajaan besar lainnya, Indragiri tetap memainkan peran penting dalam proses Islamisasi di wilayah selatan Riau.
Sultan Muhammad Syah, yang juga dikenal sebagai Raja Indragiri I, adalah penguasa pertama yang secara resmi memeluk agama Islam dan mengadopsi agama tersebut sebagai agama kerajaan. Proses masuknya Islam ke Indragiri terjadi melalui hubungan perdagangan dengan Kesultanan Malaka, yang merupakan kerajaan Islam terbesar di kawasan tersebut, serta melalui dakwah ulama yang menyebarkan ajaran Islam di pesisir Sumatera. Keputusan Sultan Muhammad Syah untuk memeluk Islam menandai perubahan signifikan pada sistem pemerintahan dan kehidupan sosial kerajaan, serta memperkuat hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya.